Hai netizen Budiman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang topik kapan kita seharusnya keluar dari perdebatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya akan menggunakan teori, tesis, antitesis, dan sintesis. Yang dimana teori ini itu dibahas di bukunya Hegel, The Science of Logic. Sebenarnya Hegel ini menggunakan terminologi yang beda ya. Terminologinya itu kalau nggak salah konkret, kemudian konkret, abstrak, sama absolute. Jadi dia menggunakan terminologi itu, tapi ya kurang lebih sama lah antara tesis, antitesis, sama sintesis lah. Kenapa kita perlu membicarakan ini? Karena sering banget kan kita itu debat sesuatu hal yang nggak produktif, yang ujung-ujungnya malah bikin baper, bikin berantem, ya kan? Nah, bagaimana untuk menghindarinya? Jadi di bukunya Hegel itu The Science of Logic, dia membagi tadi itu tiga itu, yaitu tesis, antitesis, sama sintesis. Tesis itu apa sih? Tesis itu adalah hipotesa awal. Biasanya orang pertama yang ngeluarin hipotesa awal. Sebagai contoh, Jakarta ke Bandung itu 3 jam lah, itu tesis, ya kan? Terus antitesis itu apa? Antitesis adalah orang B ngomong Jakarta ke Bandung 3 jam, penyangkalan. Jadi antara tesis sama antitesis ini ada ada hal yang nggak sesuai lah ya. Tadi itu kan kalau misalnya si A ngomong Jakarta Bandung 2 jam, kalau si B tadi itu Jakarta Bandung 3 jam. Mana yang benar? Lah, sintesis di sini. Jadi dibicarakan mana yang paling benar. Oke. Dari diskusi itu kita breakdown dulu nih dari tesisnya. Oke, 2 jam itu gara-gara apa? Oh, 2 jam itu karena mobilnya cepat, kemudian gak ada macet, pakai tol. Oke, ternyata tesisnya gitu. Antitesisnya pengalamannya berbeda kan, bisa aja karena dia di weekend, jadinya meskipun mobilnya cepat, tapi karena macet jadi 3 jam. Sintesisnya apa? Sintesisnya dari perdebatan itu bisa disimpulkan bahwa Jakarta ke Bandung itu 2 jam, misalnya dengan keadaan tidak macet. Tapi kalau macet itu bisa 3 jam. Keluarlah sintesis itu. Nah, seringkali kita harus berhadapan dengan orang yang nggak mau bernegosiasi atau nggak mau mendengarkan orang lain. Jadi ya dia menganggap dirinya yang paling benar gitu. Misalnya, tadi Jakarta Bandung 2 jam, yang satunya kalau weekend 3 jam karena macet. Dia nggak mau tahu. Karena kenapa? Tujuannya dari orang biasanya yang mau ngedebat ini itu tujuannya adalah bukan untuk mencari sintesis atau hipotesa paling benar, tapi ingin membuktikan dia yang paling benar. Beda ya. Jadi gitu. Jadi pertama, untuk menghindari perdebatan yang nggak produktif adalah pastiin itu mencari sintesis, bukan mencari yang paling benar. Kalau udah bau lawan bicaramu atau lawan debatmu itu ingin mencari yang paling benar, ya udah selesai gitu. Mendingan nggak usah didebatkan, kita mendingan agree to disagree, kita menghormati aja. Kemudian yang kedua itu bagaimana sih agar perdebatan itu berjalan sebagaimana semestinya. Nah, ini. Jadi untuk menghindari perdebatan yang nggak produktif dan menemukan sintesis, yang kedua adalah terbuka. Kenapa terbuka? Karena saat kita mengeluarkan tesis, bentar, gue minum dulu. Kenapa ya haus mulu gue? Oke, gue lanjut ya. Jadi saat misalnya kita udah terbuka dan terbuka untuk dikoreksi, lawan bicara kita juga bakalan terbuka dikoreksi juga gitu. Jadinya enak gitu. Misalnya kita ada poin 1 sampai 10 tadi, misalnya penyebab kenapa Jakarta ke Bandung itu 2 jam instead of 3 jam. Bisa aja dari 1 sampai 10 ini itu ada poin-poin yang salah yang butuh dikoreksi. It's fine gitu. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan sintesis tadi. Kemudian yang ketiga, maaf ya. Jadi yang ketiga tadi udah terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah menerima antitesis. Nah, relevan sama yang nomor 2 tadi, terbuka. Jadi
kalau misalnya ada inputan, kalau misalnya kita ngerasa oh make sense juga gitu alasannya dia, antitesisnya dia, ya udah kita terima. Jangan sampai kita defensif. Kalau defensif maka ya udah yang jadi apa ya? Yang jadi permasalahan adalah itu bukan menjadi lawan diskusi tapi musuh diskusi. Jadi gak ada, jadi satu sama lain ya pengen menang sendiri. Dan secara apa ya, natural manusia itu nggak mau terlihat disalahkan. Nah ini poin penting nih. Jadi terima antitesis, misalnya dia ada 1 sampai 10 poin, ya udah terima aja poin 2, 3, 4 dan nggak semuanya gitu. Jadi at least kita sudah men-trigger mereka untuk menerima pendapat orang lain. Oke? Kemudian yang keempat, nah ini summary atau memberikan sintesis. Nah dari tadi itu yang saya yang saya sempat mention juga, kalau misalnya Jakarta ke Bandung 2 jam, dia 3 jam karena weekend. Jadi disimpulkan ada summary-nya. Oke, Jakarta Bandung itu 2 jam kalau nggak weekend, kalau weekend 3 jam. Sesimpel itu. Jadi dibikin summary-nya. Oke? Dan yang terakhir adalah ada keputusan untuk agree to disagree. Nah, masalah agree to disagree itu gimana? Ya kalau misalnya dia udah punya fondasinya udah beda, ya udah kita agree to disagree aja, nggak perlu diberdebatkan lagi gitu. Misalnya nih gini, tadi misalnya Jakarta Bandung 2 jam, dia 3 jam, si B 3 jam, ya kan? Terus dia itu bilang bahwa dengan mobil Ferrari itu bakal lebih cepat misalnya gitu dari lo yang 2 jam tadi. Enggak kok, nggak harus Ferrari kok, mobil buatan Jepang juga bisa aja gitu. Nah, tapi keke nih yang 3 jam beranggapan bahwa kalau saya mau ke Bandung lebih cepat naik Ferrari, lo nya nggak beranggapan kayak gitu, karena kalau Ferrari juga kalau macet anyway juga nggak bakalan bisa cepet kayak gitu. Nah ya udah agree to disagree aja. Lo berpedoman bahwa meskipun pakai mobil buatan Jepang oke, dia si B ngerasa nggak oke, kita ada agree to disagree tadi. Misalnya dari 10 poin, misalnya 4 poin itu setujunya di yang ke gua tadi, misalnya yang ke A tadi 4 poinnya yang ke B, kemudian 2 poinnya tadi itu agree to disagree, yang nggak masalah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, bagaimana agar kita bisa menimbulkan diskusi yang efektif dan gak debat kusir. Oh ya, dan satu lagi mungkin buat teman-teman juga, bakalan ada nanti teman-teman temuin orang-orang yang emang merasa dirinya benar. Nah ini tuh ciri-cirinya kayak gimana sih? Biasanya dia kalau misalnya ada 10 poin, 10 poinnya itu harus benar, nggak bisa enggak gitu. Saya pernah punya pengalaman sih sebenarnya dengan beberapa teman gitu, dan saya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan perdebatan itu. Jadi let's say dia punya 10 poin, saya punya 10 poin, yang dimana 10 poin itu nggak nyambung lah. Saya memberikan toleransi intinya, bahwa oke, dari 10 poin itu 8 poin saya salah. Ini saya lakukan eksperimen sebenarnya. 80% poin saya salah, 20% poinmu 80% poinnya dia salah, poin saya salah, 20% poin saya benar, yaitu yang dimana dia 20% salah, 80% benar. Tetap gak terima, maunya itu 100% benar lah. Kalau saya kayak gitu kan udah udah pusing juga. Karena kenapa? Karena gak ada satu orang pun yang absolut 100% benar. Pasti ada sumbangsi kesalahan, karena benar hanya milik Tuhan. Gitu sih. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya menemukan orang yang seperti itu, saya sarankan untuk ditinggalkan saja daripada makan hati dan menjadi diskusi yang nggak produktif dan nanti hubungannya menjadi renggang karena hal-hal sepele kayak gitu. Dan kadang itu debatnya itu nggak dan nggak yang krusial gitu, nggak yang fundamental lah. Jadi ya udahlah, hindari debat-debat yang kurang produktif. Gitu aja dari saya soal perdebatan, dan semoga bisa diimplementasikan lah di kehidupan sehari-hari agar banyak teman dan juga nggak banyak musuh. Oke? Thank you. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa
subscribe dan like. Thank you. Ciao.